Yo, kembali channel gua. Oke, ya. Jadi sekarang nih gua akan bahas mengenai gua baru aja buka Instagram ya. Oke, buka Instagram ya. Tapi ini ada sesuatu yang bener-bener di luar dugaan gue. Terutama dengan WB ya, Warner Bros ya. Gua nggak tahu apa yang di pikiran mereka itu apa, tapi mereka merilis Justice League dibuat 4K. What the fuck? Kesel gue, sumpah. Ini gue kesel sampai videonya banyak banget dislike sih gitu. Dan gue liat, ini kapan sih WB sadar gitu loh. Kesel gue, sumpah. Tapi ya, jadi gue akan bahas mengenai kenapa Warner Bros tetap kekeh untuk versinya Joss Whedon alias Justice League ini ya. Aduh, mendingan ini starterkan nih. Bagus, Justice League dibuat 4K, udah jelek dibuat 4K. Hari gitu ya. Kenapa? Dan gue udah tahu alasannya kenapa bagi WB kenapa mereka beli situ. Dan sekarang gue akan bahas mengenai Justice League dibuat 4K. Kenapa? Why gitu loh. Dan juga ada berita baru yang mungkin kalian belum dengar di beberapa berita yang lainnya. Oke, langsung kita masuk segmen ke DC Comics Indonesia. Oke, jadi sebenarnya kalian tahu bahwa di sini ya, nih lo bisa lihat di YouTube-nya Warner Bros ya, mereka udah rilis Justice League 4K. Oke ya, Justice League-nya versinya 4K. Tapi ini bukan versinya standard cut, ini melainkan versinya Joss Whedon. Literally tahun 2017. Anjir. Kesel banget gue. itu gue udah coba lihat trailernya, mungkin ada apa sih atau perbedaan apa sih. Ternyata dibuat 4K doang. Dan jujur itu bener-bener gerakan WB yang udah gak mau mengakui Snyderverse sih. Sumpah, gue gak tahu apa yang di pikiran Warner Bros kayak apa. Kenapa mereka udah ada versinya lebih bagus, itu Snyderverse, kenapa mereka gak pakai itu? Why gitu loh. Itu menurut gue out of nonsense banget sih menurut gue. Aduh, itu Justice League yang gue lihat trailernya aja udah enak pak. Apalagi villain Steppenwolf sebagai villain utama, Darkseid-nya nggak ada, Anti-Life Equation yang nggak ada, misterinya DC yang udah menjadi Snyderverse yang nggak ada misteri gitu nggak ada. Literally itu Justice League sih, sumpah. Aduh, why kenapa dibikin 4K? Ternyata setelah gue membaca artikel beberapa lain, ada yang mengatakan bahwa Warner Bros itu tidak suka dengan versinya standar karena itu udah di luar konteksnya dari Warner Bros. Seperti plannya Warner Bros. Jadi Warner Bros itu pada saat mereka ke Justice League-nya Zack Snyder, mereka itu nggak mau durasinya lebih dari 2 jam. Oke, dan WB itu maunya PG-13 karena mereka mementingkan kualitasnya WB ini untuk anak-anak juga bisa merekrutnya, karena mereka pikir kalau DC ini untuk ke dewasa aja, jadi anak-anak nggak bisa lihat dan otomatis marketnya akan sempit, nggak seperti Marvel MCU. Kalau MCU kan udah menjadi film keluarga kan ya, anak-anak bisa lihat, dan juga gore-gorenya nggak terlalu diperlihatkan untuk Marvel sekarang karena mereka udah dipegang oleh lisensi Disney sekarang ya. Tapi kalau sekarang kan DC kan udah mulai dewasa pak. Jadi ya kalau lo market lo dewasa ya gak apa-apa. Lu sekarang gini deh, coba Joker tahun 2019 Joker udah menang Oscar pak. Dan itu lu kurang profit apa anjir, sumpah. Film Joker udah menang Oscar lu, gile. Itu aja banyak yang nonton, terutama banyak yang kita yang udah dewasa gitu udah tahu dong Joker itu seperti apa. Ya itu sukses tuh. Lu cari alasan lu WB. Kesel gue liatnya. Makanya gini ya, maupun itu genre dewasa ataupun itu genre anak-anak ataupun keluarga, which is itu nggak mempengaruhi influence lu lah. Yang nggak ngaruh juga, tergantung marketing lu seperti apa sih. Itu aja, gitu aja, marketing lu seperti apa. Kalau lu segi marketingnya bagus kepada para penonton atau para kita sebagai customer, jalan tuh, profit masuk pak. Nah kayaknya sih ini WB kayaknya cari alasan aja, karena kan kalau yang kita udah ikutin dari Justice League yang dulu sampai sekarang itu mereka WB itu pernah banyak banget masalah sama salah satu aktornya, yaitu adalah Ray Fisher. Dia itu memerankan Cyborg ya. Dia itu udah speak up bagaimana jeleknya si Joss Whedon pada saat dia mengarahkan filmnya untuk Justice League dari arahnya Zack Snyder itu. terus diubah ke visinya si Joss Whedon. Itu kata mereka semua. Gal Gadot juga speak up ya. Gal Gadot
Ray Fisher, siapa lagi pemainnya Barry Allen, siapa namanya, lupa. Tapi jelas di situ mereka udah speak up bahwa ya inilah kejadian Joss Whedon seperti apa. Bahkan Joss Whedon pernah ngancem loh, dia pernah ngancem ke karirnya si Gal Gadot. Kalau lo nggak mau jadinya seperti yang gue inginkan ya karir lo akan gue hancurin. Gile lu, aduh, ya itulah makanya gue sampai lihat astaga nih orang nih bangke sih. Dia sampai ngancam karirnya orang. What the hell is gitu. Tapi di sini ya gue bisa lihat sih, karena Warner Bros juga nggak mau dengan fans Zack Snyder, karena mungkin menurut mereka ini udah di luar perjanjian kita dengan Zack Snyder mungkin ya, karena dari suratnya secara tertulis mereka tuh inginnya Justice League itu dibuat PG-13, walaupun mereka nggak peduli dengan hasilnya jelek atau bagus, yang penting project kelar. Mungkin itu yang gue bisa tangkap mengenai WB, kenapa mereka menginginkan Justice League ini. Karena ini gue udah cari berbagai macam sumber, walaupun dari Zack Snyder sendiri mereka belum speak up mengenai kenapa WB sudah merilis Justice League versi 4K. Gue nggak tahu kenapa, anjir lah. Lu ngapain sih yang rilisnya filmnya udah jelek, lu bikin 4K. Lu makin dihujat sama para fans, gila lu. Aduh. Makanya gue bener-bener kok Warner Bros sekarang gini, gue nggak tahu kenapa sih. Gue nggak tahu kenapa. Ada yang teman-teman gue yang bilang, yang udah tahu banget Warner Bros dari dulu kayak apa terhadap DC ya, itu mereka selalu protes mengenai kenapa film-film DC itu nggak PG-13, dan mereka itu maunya dewasa, takutnya yang terlalu gelap, maunya untuk PG-13, takutnya nggak laku kayak Batman Forever dulu ya, Batman Forever, Batman Robin, dan juga ya ini Justice League 2017 itu literally untuk bocah-bocah banget sih, sumpah, mohon maaf ya, karena gue lihat di situ gue udah taruh perbedaannya semua antara Justice League yang 2017 sama yang Zack Snyder ini, itu perbedaan jauh banget pak. Yang Snyder Cut itu ada konspirasinya, ada titik di mana si Steppenwolf itu sebenarnya dia tuh menginvasi bumi itu karena diancam pak. Dia diancam sama Darkseid untuk menebus kesalahan dia di masa lalu, karena dia udah pernah mau ngebunuh si Darkseid sendiri. Karena kan si Steppenwolf itu kan adalah pamannya si Darkseid kan di situ kan. Dan di masa lalu dia tuh pernah ingin ngebunuh si Darkseid karena dia kira bahwa si Darkseid itu tidak pantas untuk mengambil tatanya sebagai New God. Itu ada di komiknya di situ ya. Jadi di sini gua melihat ya, aduh, lu WB, lu tolonglah, lu dengerin apa kata para fans ya. Lu dengerin apa kata para fans. Kalau fans lu suka apapun film lu pasti suka, profit masuk pak, budget masuk, itu loh. Makanya ya untungnya sih ya sekarang Justice League, aduh, what the hell gitu. Sekarang kan Zack Snyder sama pihak HBO Max mereka udah merilis 4HD-nya untuk Justice League Snyder Cut. Itu dalam bentuk Blu-ray dan juga dalam bentuk digital. Oke, untuk versi originalnya. Jadi kalau kalian mau beli silahkan di Google Play ada, dan juga kalian bisa pesan aja di Zack Snyder sendiri karena dia udah punya open backup-nya. Jadi kalian bisa pesan di situ ya. Oke. Tapi yang di sini yang gue pengen bahas, kenapa Justice League ini kenapa bisa jadi 4K? Why gitu loh. Itu menurut gue nggak nonsens banget sih. Gue pasti tahu lah ada dendam loh di antara mereka gitu loh. Jadi mungkin WB ini nggak suka sama Snyder karena Snyder ini punya pemikirannya sendiri, dan dia tuh bikin Snyder Cut ini nggak dikomen-komen sama Warner Bros. Karena gue udah bilang di review gue sebelumnya bahwa Zack Snyder ini buat Justice League tidak dibayar oleh studio sekalipun. Dia nggak bayar pakai studio sekalipun, dia pakai uangnya sendiri pak, buat bayarin para editor-editor dan juga nambahin scene-scene yang itu memperkuat sequel-sequelnya. Makanya ini akhirnya para fans udah speak up ya mengenai restore Snyderverse. Terus abis itu rilis The Bat Flag movie, sama juga rilis Ayer Cut untuk usaha sekalian dulu ya. Jadi gua harus ya, lo harus itulah WB gitu. Tapi untungnya di sini adalah baru hari ini gua mendapat berita baru ya. Sebenarnya gua hari mau rekaman untuk tentang Justice League doang rencananya untuk hari ini. Tapi sekarang karena gua mendapatkan update baru mengenai Instagram dan juga pihak Warner Bros sekalipun dari Twitternya langsung, mereka mengatakan restored. Oke, restored. Oke. Jadi ini bisa dipastikan bahwa restored ini yang dimaksud adalah restore Snyderverse. Gua tahu dari mana? Dari caption di bawah itu ada yang mengatakan bahwa trust it, restore Snyderverse. Yes, anjir. Akhirnya Warner Bros sudah mendengarkan kata-kata para fans untuk mengenai Snyder Cut ini dan juga Snyderverse ini. Mereka sudah mengakui bahwa Snyderverse akan dilanjutkan kembali sesuai dengan visinya Zack Snyder.
ya. Udah dikonfirmasi oleh Warner Bros sendiri. Jadi kita tunggu aja sequel Justice League. Mungkin ada Bad Flag movie, Ben Affleck jadi Batman lagi untuk film solonya, karena kita udah dibuat gantung dengan endingnya Snyder Cut. Itu kan dijelaskan bahwa Slade Wilson alias si Deathstroke itu ketika dia menemui si Lex pada saat dia baru keluar dari Arkham, dia mengatakan bahwa Batman itu sebenarnya adalah Bruce Wayne. Jadi kita pengen tahu permusuhannya antara si Deathstroke sama si Batman ini seperti apa. Dan itu banyak banget project dari Zack Snyder yang udah ketunda. Contoh kayak Deathstroke solo movie. Itu gua baca sinopsisnya itu udah mulai merinding, Pak. Jadi kalau yang gua baca di beritanya itu ya. Jadi si pemerannya si Joe Manganiello ini dia mengatakan bahwa skrip aslinya itu ketika si Slade Wilson itu dia itu diancam ya, dia itu dikhianati oleh pemerintah Amerika Serikat karena dia itu keterlibatan dia dalam organisasi narkoba atau segala macam. Akhirnya dia balas dendam ke pemerintah Amerika dengan ikut ke organisasi kriminal yang bernama League of Shadow alias League of Assassins. Itu adalah sebuah liga yang sudah berdiri sejak ribuan tahun lalu yang dipimpin oleh Ra's al Ghul. Oke, jadi si Deathstroke itu di film solonya itu skripnya seperti itu. Skrip awalnya untuk Snyderverse itu ya. Tapi ternyata si WB udah menolak pada saat itu. Dan setelah si Warner Bros sudah memulai restore Snyderverse ini, gua harapin sih untuk film solonya Deathstroke, film solonya Batman itu bisa dibuat, Pak. Karena gua pengen lihat Deathstroke itu seperti apa sebagai villain originsnya gitu. Karena di situ menariknya itu adalah villain-villainnya, Pak. Villain-villainnya, hero-heronya dan juga konspirasinya. Itu yang gue pengen dapat di DC-nya itu seperti apa gitu loh. Makin dalam dan semua udah dijelaskan semua gitu loh. Makanya di sini gue pengen tahu gitu loh. Karena kan di DC kan udah ada film solonya Black Adam kan, Black Adam, Joker itu kan udah adalah villain solonya. Villain dibuat movie solo. Dan gue pengen Deathstroke itu udah pengen jadikan movie solonya juga. Jadi seperti itu untuk menjelaskan alurnya seperti apa sih, siapa sih sebenarnya Deathstroke, siapa sebenarnya si Slade Wilson seperti apa sih. Nah gitu, karena kita yang kalian belum baca komiknya mungkin belum tahu ya siapa itu Slade Wilson aslinya itu seperti apa di komik maupun di CEO mungkin seperti apa. Karena kan di CEO kan di endingnya Snyder Cut itu kan si Slade Wilson kan membantu para Justice League ini kan untuk bertahan hidup kan dari serangan Superman. Nah jadi gue pengen lihat sih gitu loh. Jadi intinya di video ini adalah congrats buat WB ya. Lu belajar dulu dari kesalahan lo. Kalau fans lo suka, kalau penonton lo suka, oke, pasti film lo akan ditonton oleh semua orang dan mereka pasti akan bayar lo kok. Tenang aja, profit bakal masuk. Kalau apa kata para fans, ya duit masuk, Pak. Lo guasain untuk para studio ini, lo dengerin apa kata para fans ya. Dengerin apa kata fans aja dah. Gitu loh. Itu selalu simple kan gitu lah, seperti itulah gitu loh. Nah jadi thank you banget untuk Warner Bros Pictures dan maupun juga orang yang sudah tekan di dalamnya. Gue pengen ngucapin makasih banget untuk kalian sudah memverifikasi dan juga membuat statement tentang restore Snyderverse. Gue bersyukur banget lah. Nah seperti itu, gue harapin sih Justice League sequel ini udah mengarah ke Injustice. Gua mengharapkan sih gitu sama The Flash mungkin atau Cyborg movie solo. Oke, lu keluarin semua aja lah gitu. Jadi di sini udah punya tracknya sendiri dan berbeda dengan Marvel. Ya seperti itu. Oke, gua tunggu dari filmnya Bang Snyder Cut ini. Nah, seperti itu. Oke. Ya terima kasih untuk menonton video ini guys mengenai untuk gue sebenarnya mengenai Snyderverse seperti apa, nanti untuk sequel seperti apa. Makanya yang gue harapin sih Zack Snyder masih ada di ikut Warner Bros. Dia masih ikut Warner Bros dan itu. Dan oh ya satu lagi. Dan kalau lo pernah lihat foto leaknya si Zack Snyder, dia di Twitter kan pernah rilis fotonya Green Lantern. Itu gue makin emosi parah Pak mengenai Warner Bros. Kenapa? Kenapa Green Lantern dihapus? Itu udah syuting loh. Jadi kalau kalian udah tahu scene aslinya pada saat Green Martian itu pertama kali dia menemui si Bruce Wayne di akhir-akhir film, itu sebenarnya adalah scene-nya Green Lantern ketemu sama si Batman. Harusnya seperti itu ya. Elah, si Warner Bros saya nggak mau. Aduh, makanya Nih gue tekan sekali lagi bahwa Warner Bros lu please apa kata para fans lu ikutin aja lah. Makanya Justice League itu tanpa ada Green Lantern itu kosong Pak, sumpah kosong banget. Karena ya Green Lantern juga ada salah satu anggota patennya Pak. Bahkan dia tuh pernah muncul semua di komik, animasi. Selalu ada Green Lantern. Entah siapapun itu, walaupun Hal Jordan maupun John Stewart, lu terserah dah. Yang penting ada Green Lantern situ udah kelar. Jadi seperti itu. Makanya Green Lantern itu adalah anggota paling solid lah ya di Justice League itu. Makanya kalau nggak ada dia sih nggak rame. Seperti itu, udah kelar.
Seperti itu ya mengenai untuk gue mengenai Snyder First. Oke, kalau kalian ada ingin pendapat lain atau mungkin adalah sesuatu hal yang membuat kalian tuh enak sama WB, atau kalian mungkin ingin berterima kasih kepada WB karena mereka udah restore Snyder First. Oke, kalian tulis aja komen di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Terima kasih udah menonton video ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk menunggu gue membuat video untuk mendidik dan menghibur kalian semua. Dan rencananya ini untuk video ini gue mungkin akan membuat gameplay ya mengenai Resident Evil 8 karena jujur gue baru pre-order di Steam dan mungkin gue akan buat walkthrough-nya ya karena gue juga adalah pencinta RE. Dan kalau kalian ingin mengetahui Resident Evil First ya kalian bisa tonton aja di channelnya Resident Evil Lore Indonesia. Itu channel yang benar-benar mantap banget lah menurut gue karena itu semua lengkap pak ya di situ. Oke, terima kasih menonton video guys, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo.